dikasihi Tuhan, kita akan memulai seluruh rangkaian acara ibadah dan perayaan Natal kita pada sore hari ini. Karena itu saya mengundang semua Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kepadamu kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah menolong kami semua dari hari ke hari sampai pada hari ini. Hari ini di GKI Ephata ini akan dilakukan hati dan pikiran kami semua Tuhan, agar kami mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga ketika kami menyanyi memuji Tuhan, pujian kami sampaikan dengan segenap hati kami demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya jika Engkau hadir, maka segala kuasa-kuasa yang tidak memuliakan Tuhan akan dihapuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Allah yang akan memberkati kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir ya Tuhan, karena itu seluruh ibadah dan perayaan Natal ini kita rayakan dengan pengakuan bahwa Sang Juru Selamat dunia telah lahir di tengah-tengah kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.
di KBF kepada Bapak Daniel, saya undang untuk maju ke depan. Penyalaan diri yang ketiga akan dilakukan oleh perwakilan tamu undangan di KBF kepada Ibu Pendeta Yaskiel, boleh maju ke depan. Penyalaan diri yang keempat akan dilakukan oleh Ketua Komisi Wanita kepada Ibu Ayu. Saya persilakan. Dilakukan oleh perwakilan Komisi Anak kepada Ibu Lia. Saya silakan. Penyalaan lilin yang keenam akan dilaksanakan oleh Ketua Komisi Lansia kepada Bapak Firmo. Dilakukan oleh perwakilan orang tua juga pada Ibu Lia. Saya pada para petugas kembali, saya undang untuk maju ke depan. Menyampaikannya bahwa sudah hadir seorang bayi di Bethlehem. Ceritakan panjang lebar oleh malaikat. Lalu para gembala mengambil keputusan mengatakan, mari sekarang kita bersama-sama ke Bethlehem. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan memberikan sedikit cerita dan kesaksian. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 dan 23, kamu bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Kamu bisa menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Kamu bisa khotbah dalam nama Yesus. Kamu bisa lakukan banyak hal dalam nama Yesus. Kamu bisa lakukan. Kamu rajin ke gereja. Kamu rajin beribadah. Kamu lakukan sebagaimana kamu orang Kristen. Itu dikatakan dalam ayat 21 dan 22. Kalau ayat yang ke-23 apa yang dikatakan? 23 katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ingatlah kamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Ingatlah kamu. Saudaraku, tak kala saya baca ayat itu dan saya coba melihat pada diri saya sendiri. Bukankah saya seorang pendeta yang sudah sekian puluh tahun melayani? Bukankah saya adalah orang Kristen yang sudah lahir saya sudah Kristen? Saya belum pernah ikut agama lain. Mulai saya lahir saya sudah Kristen. Orang tua sudah Kristen. Saudaraku, Tuhan tidak melihat berapa lama kamu jadi pendeta. Tuhan tidak melihat berapa lama kamu menjadi penatua, jadi majelis. Tuhan tidak melihat kamu berapa lama menjadi guru sekolah minggu. Tuhan tidak melihat kamu berapa lama datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat semuanya itu. Tetapi saudaraku, Tuhan melihat hatimu bagaimana dalam ikut Tuhan. Mereka dengan bangganya mengatakan, tak kala selesai para gembala-gembala itu datang mendengar suara akan malaikat. Lalu malaikat katakan, pergilah, lihatlah di kandang itu. Saudaraku, apa yang mereka lakukan? Tak kala mereka pergi ke kandang ke Bethlehem, apakah mereka pulang dulu ganti baju baru? Apakah mereka pulang dulu membawa kado, bawa hadiah? Tidak, mereka tidak pulang. Mereka pergi ke Bethlehem dengan apa adanya, apa yang ada di badan mereka. Mereka orang yang sederhana, orang yang nyaris kurang pendidikan, orang yang tidak punya uang. Mereka hanya sebagai gembala dombanya orang lain. Mereka mengembalakan dombanya orang lain. Mereka tergolong orang yang miskin, yang sederhana. Tapi Tuhan mau mereka inilah pergi ke Bethlehem.
Kenapa Tuhan tidak memilih orang lain? Mengapa malaikat tidak mencari orang lain? Justru mencari gembala-gembala yang notabene yang sederhana. Kenapa? Karena Tuhan tahu hati mereka yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tak kala mereka menceritakan kepada orang lain siapakah baik itu. Dalam firman Allah mengatakan orang terheran-heran, kaget, wah luar biasa. Bukankah ini orang sederhana? Mereka bukan pengkhotbah, mereka bukan apa-apa, orang yang sangat sederhana. Tetapi tak kala mereka berjumpa dengan baik itu, terjadi perubahan. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka tahu kepada orang lain. Banyak orang diberkati. Saudara, Allah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus datang untuk menebus akan dosa-dosa saudara dan saya, agar kita diselamatkan oleh Tuhan. Agama-agama lain sama, mereka mencari Tuhan, tapi Tuhan sekarang mencari saudara dan saya. Bagaimana? Natal adalah dari atas ke bawah, dari surga ke dunia, bukan kita yang ke atas. Oleh sebab itu saudara, Natal tanpa Kristus adalah sia-sia. Amin saudara. Natal tanpa Kristus adalah sia-sia. Kita boleh katakan sama-sama, Natal tanpa Kristus sia-sia. 2, 3. Natal tanpa Kristus sia-sia. Natal boleh tidak ada hiasan-hiasan seperti ini. Natal boleh kita tidak punya uang. Natal kita boleh tidak punya baju baru. Natal kita boleh tidak perlu merayakan semeriah, mengeluarkan uang sebanyak-banyak. Boleh-boleh saja. Tapi kalau Natal tanpa Kristus, tidak ada artinya Natal. Sekarang terlalu banyak orang merayakan Natal dengan membuat uang sebanyak-banyaknya, dengan beratus-ratusan juta dan bermiliar-miliar. Mereka rela mengeluarkan uang untuk merayakan Natal. Mereka ini kan kelahiran Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat. Aku merayakan, yes, oke saja. Tapi saya katakan kepada saudara, kalau kita merayakan Natal hanya dengan luarnya itu saja, tidak ada artinya. Oleh sebab itu saudara, jangan saudara sedih, jangan saudara susah karena saudara tidak punya uang merayakan Natal. Jangan saudara sedih, jangan saudara susah karena saudara tidak punya uang untuk membeli baju baru. Kalau saudara punya Kristus dalam hidupmu, Yesus yang lahir dalam hatimu, oh disitulah arti Natal yang sesungguhnya. Natal itu adalah anugerah. Saudara, Natal itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya. Tak kalah kita mengalami anugerah yang besar ini, bagaimanakah kehidupan saudara? 1 Korintus pasal 15 ayat 10 yang sering saya katakan kepada saudara di jemaat di sini. Rasul Paulus berkata, kalau aku ada seperti sekarang ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih sayang. Mari tiap hari, tiap saat, tak kalah saudara bangun dari tidur, tak kalah saudara mau tidur, saudara katakan puji Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan.
bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Iya, Bapak Ibu, saya sudah 2 periode, puji Tuhan, dan bukan tidak mau lagi, tetapi harus ada regenerasi. Saat ini saya sudah beberapa teman-teman luar biasa sudah mau bekerja sama. Kita tidak memandang suku, tidak memandang kulit, tidak memandang agama. Di RW 01 semuanya menjadi satu. Baik pada saat perayaan agama-agama lain, kami pun diundang untuk bersama-sama bersukacita. Ini luar biasa sekali. Semuanya, kunci rumah juga, motor, mobil, rumah gitu ya. Selamat kepada para pemenang. Acara kebaktian dan perayaan Natal kita malam hari ini, dan bersama-sama kita akan menaikkan syukur kita dalam doa kepada Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, Allah yang sudah menolong kami di dalam seluruh rangkaian acara kami, baik dalam ibadah maupun dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan terus menolong kami untuk kami dimampukan setelah kami bertemu dengan Tuhan. Hidup kami akan menjadi kesaksian dan orang akan melihat bahwa Kristus itu hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pak Pendeta Edi Tendean yang telah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai hamba-Mu dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan, tolong lindungi perjalanan kepulangan kami semua dari kasih Allah Bapa, semangat, pendamaian Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus. Kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.